Anton, di tengah berbagai uncertainty baik dari domestik maupun global, bagaimana Krombank melihat ketahanan dari iklim perbankan di Indonesia? Oke, jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Anda, OJK juga kan sebenarnya sudah melakukan beberapa stress test. Nah, jadi kami dari sisi bank juga kami berusaha melihat apakah bank-bank kami itu merupakan bank yang cukup tahan terhadap perubahan. Jadi beberapa faktor sudah kami cek juga apakah ini akan mempengaruhi dari sisi modal, dari sisi keuntungan, dan dari yang lainnya. Tapi kalau saya melihat dari situasi yang seperti sekarang ini, kita melihatnya mungkin sebagai peluang, gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri. Tahun 2025 ini termasuk tahun yang sangat dinamis ya, banyak sekali hal yang terjadi. Tahun yang challenging, tapi ternyata harus adaptif ya Pak ya. Betul. Dan tentunya hasil dari OJK, hasil test ini mendapati kalau kondisi permodalan dan juga resiko di perbankan ini ternyata masih manageable. Nih bagaimana Anda melihatnya Pak? Iya, sebenarnya begitu kita melihat statement tersebut, kita merasa bahwa itu merupakan validasi dari apa yang sebenarnya kita kerjakan itu sudah benar. Jadi kita selalu melihat bahwa resiko itu tetap ada, tetapi dengan hasil itu kita menjadi lebih yakin untuk melakukan investasi ke depan. Jadi kalau misalnya kestabilan itu ada, hasil stress test itu bagus, kita menjadi lebih yakin untuk mengalokasikan modal kita gitu. Kita mau kemana, kemudian dari sisi kestabilan itu juga membuat semua rencana kita yang dibikin di tahun 2025 itu bisa dilakukan tanpa terlalu banyak variasi yang harus kita lakukan. Jadi dari sisi suku bunga dan sebagainya kita juga melihat bahwa itu masih bisa dipertahankan. Jadi inovasi yang kita lakukan masih tetap bisa dijalankan tanpa terlalu banyak perubahan terhadap rencana bisnis bank kita. Oke, kalau sejauh ini apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Krombank untuk bisa tadi mengatasi permodalan dan juga resiko di perbankan masih tetap manageable? Oke, salah satu hal yang kami perhatikan dari sisi digital bank tentu saja cost of fund. Seperti yang Anda ketahui bahwa kalau di digital bank itu salah satu challenge yang paling besar adalah bagaimana caranya mencari nasabah baru yang bisa masuk ke digital bank. Karena masyarakat jauh lebih nyaman terdahulu dengan bank-bank yang sudah established, sedangkan untuk digital bank itu kan masih baru. Kami juga baru mulai di tahun 2023. Kemudian launching di 2024, jadi bagaimana caranya kita bisa mengakuisisi nasabah. Nah, salah satu yang kami gunakan tentu saja adalah keunggulan dari bank lain dari sisi interest rate. Nah, dari interest rate ini tentu saja bukan sesuatu hal yang bisa langsung kita implementasi tanpa bisnis model yang tepat, tanpa melihat keadaan sekelilingnya, dan tanpa agility untuk katakanlah menyesuaikannya kalau diperlukan. Jadi itu yang kita lakukan. Strategi apa Pak supaya bisa menjaga hal ini Pak? Oke, tentu saja dari sisi likuiditas kita lihat terus bagaimana kita bisa menjaganya bahwa kita masih tetap ada kelebihan meskipun sedikit sehingga kita bisa menyalurkannya ke loan. Di samping itu juga kita selalu melihat mengenai NIM kami. Nah, dari sisi NIM ini tentu saja karena suku bunga acuan juga mulai diturunkan, kita juga harus mulai melihatnya gimana apakah kita masih tetap bertahan atau menurunkan. Kami sudah melakukan adjustment terhadap itu. Tapi challenge-nya tentu saja gimana caranya angka itu diturunkan tapi keunggulan kami di pasar masih berusaha dipertahankan. Itu sih. Oke, Pak Anton, OJK kan juga setiap tahunnya memberikan kesempatan ya Pak bagi para pelaku keuangan, terutama perbankan untuk meninjau kembali nih Pak target-target yang disusun di akhir atau awal tahun. Kalau dari Krombank sendiri, apakah Anda melihat ada penyesuaian lagi Pak di tahun ini? Oke. Sebenarnya imbauan Pak Dian itu merupakan sesuatu hal yang sangat positif bagi kami. Jadi kami juga yakin bahwa regulasi kami berarti cukup adaptif dan juga mengetahui mengenai challenge yang kami hadapi dan juga kedepannya seperti apa. Kami tentu saja menyambut baik. Kami sedang melakukan perhitungan, analisa apa yang harus kami lakukan, dan tentu saja kami akan melakukan adjustment jika analisa kami itu dirasakan perlu.
gitu. Hasilnya dirasakan perlu. Oke, pertimbangannya apa saja Pak? Misalnya adjustment yang akan dilakukan? Ya, dengan penurunan suku bunga tentu saja akan ada adjustment di pasar. Mungkin tidak serta-merta langsung dilakukan, kan yang terakhir bulan Mei. Nah, bulan Mei itu kan turun 25 basis point. Nah, efeknya tidak akan langsung di semua lini. Tetapi sedikit demi sedikit kita harus mulai menyesuaikan diri terhadap itu. Untuk bank yang likuiditasnya kuat, mungkin tidak terlalu masalah kalau misalnya menurunkan suku bunga. Tapi dari kami benar-benar sangat hati-hati melihat bagaimana caranya di lini mana, sektor mana yang kami bisa adjust. Jadi itu yang selalu kami hitung terus. Oke, dengan berbagai pertimbangan kita tahu bahwa global uncertainty ini meningkat, dan di satu sisi dari Bank Sentral Indonesia sendiri pada Mei lalu kan sempat melakukan juga pemangkasan suku bunga. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kan Bank Indonesia juga akan melakukan pengumuman RDG-nya. Nah, ini bagaimana ekspektasi dari Krombank? Oke, sebenarnya untuk pelaku pasar seperti kami, salah satu hal yang kami expect itu adalah keseimbangan dan kestabilan. Jadi kalau misalnya saya ngelihat, saya pelajari berdasarkan beberapa misalnya konsensus ekonom di Bloomberg dan sebagainya, itu mereka melihat bahwa alangkah lebih baik atau most likely suku bunga ini akan bisa dipertahankan sementara di bulan Juni ini. Jadi karena jaraknya juga sangat dekat, yang bulan Mei baru disesuaikan, kita masih sedang berusaha adjustment, meskipun bulan Juni ini kita sudah adjustment pertama, tetapi kalau ada adjustment lagi mungkin agak terlalu cepat. Jadi kalau bicara mengenai ekspektasi dari pelaku pasar, mungkin ada jeda, karena kami pun untuk melakukan adjustment sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang sudah dikeluarkan oleh RDG, kami harus melakukannya bertahap dan hati-hati. Oke, tentunya transmisi juga tidak bisa langsung dilakukan ya Pak. Betul. Tentunya. Nah, kalau tadi Anda katakan harus ada jeda. Nah, ini mungkin perkiraan dari Krombank akan dilakukan kira-kira timingnya ini kapan lagi Pak? Kalau saya seperti sekarang ini kan baru menyesuaikan di bulan Juni. Ya, kita expect dalam 3 bulan lah. Kecuali kalau misalnya keadaan di luar sana, keadaan global sangat tidak mendukung. Jadi kalau misalnya keadaannya semuanya masih sama, di samping itu juga kan dari sisi angka-angka juga masih tetap bisa dipertahankan kan. Jadi inflasi juga nggak terlalu masih terjaga, masih jauh dari target. Jadi dari situ sebenarnya ekspektasi kami masih tetap di angka tersebut, dan mungkin disesuaikannya dalam 2-3 bulan ke depan.